Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Iman Tutorial. Oke ya, pada kesempatan ini mari kita belajar cara menyelesaikan soal tentang pertidaksamaan rasional. Nah, adalah bentuk yang merupakan bentuk aljabar di mana bentuknya seperti pecahan ya, ada pembilang, ada penyebut, di mana pembilang dan penyebutnya itu mengandung variabel. Oke. Nah, nanti kita bahas beberapa soal agar kalian paham cara menyelesaikannya. Oke ya. Nah, perhatikan langsung aja untuk nomor 1 ya. Misalkan kita punya bentuk sederhana. Yang akan kita bahas adalah bentuk rasional sederhana. Bagaimana cara menyelesaikannya. Oke ya. Nah, ini misalkan soal nomor 1 ya. Saya punya soal 2x dikurangi 6 kita bagi 3x plus 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan kalau model soal ini yang penting kita tahu apa pembuat 0 dari pembilang dan penyebutnya nanti sebagai batas penyelesaian. Oke ya. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada pembilang 2x dikurangi 6 dan penyebut 3x plus 4. Kita cari dulu ya nilai pembuat 0-nya dulu ya. Nilai pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Hati-hati kalau bentuk pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Tapi kita butuh pembatas saja, di mana di situ pembatas yang menjadikan penyebutnya adalah 0. Oke, perhatikan di sini ada 2x dikurangi 6 ya. 2x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita mencari nilai 0-nya dulu. Apa nilai x-nya? Berarti di sini apa? 2x sama dengan 6, gitu ya. Nah, maka diperoleh berapa? X sama dengan berapa? Ya, X sama dengan 3. Oke ya. Nah, sekarang pada penyebut. Pada penyebut itu kita tidak boleh memberikan sama dengan 0. Artinya penyebut tidak boleh sama dengan 0. Tapi kita cukup memerlukan batasannya saja ya, ketika dia bernilai 0 gitu aja. Oke, artinya tidak boleh sama dengan 0 ya. Nah, berarti kalau di sini diperoleh 3x itu tidak boleh sama dengan berapa? Minus 4. Gitu ya. Nah, berarti di sini x itu tidak boleh sama dengan berapa? Ayo, berapa? Minus 4/3. Oke ya, sampai sini paham ya. Nah, tujuannya apa? Nah, nilai x ini nanti kita tujuannya untuk meletakkannya pada garis bilangan sebagai apa? Batas-batas untuk nilai itu berkebalikan ya. Untuk nilai fungsinya itu sebagai tanda dia akan berganti, gitu ya. Oke, perhatikan kalau kita buat pada garis bilangan seperti ini ya. Nah, di sini ketika x sama dengan 3, dengan x sama dengan minus 4/3, posisinya kan di sini. Hati-hati. Minus di sebelah kiri yang positif ya. Anggap saja ini 3-nya di sini. Otomatis di sini ada minus 4/3. Gini ya. Oke, perhatikan ternyata di sini ada berapa bagian? Ada 1, 2, 3. Nah, sekarang kita cek dari ketiga daerah ini apakah bernilai positif atau negatif. Gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Kita cek ya. Kita cek. Misalkan untuk x sama dengan berapa? X sama dengan 0. Gini ya. Nah, masuknya kan di mana? X 0 kan di sini ya. Berarti kita masukkan di suatu fungsinya. Apakah positif atau negatif? Berarti 2 dikali 0, gini ya, dikurangi 6. Kemudian ini 3 dikurangi 0 ditambah 4. Gini ya. 0 dikurangi 6 berapa? Minus 6. 0 ditambah 4. 4 ya. Ternyata hasilnya adalah apa? Minus 3/2. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Artinya nilai x yang ada di daerah 0, berarti 0 di sini ya. Daerah sini itu bernilai negatif. Gitu ya. Oke, kita kasih tanda ini negatif. Kemudian kita cek lagi, misalkan di sini ada berapa? Ada 5. Oke, kita cek aja. X sama dengan 5, gitu ya. Nah, kita cek X sama dengan 5, berarti kita masukkan aja menjadi 2 dikali 5 dikurangi 6. Kemudian ini dibagi dengan 3 dikali 5
ditambah 4 gitu ya. 2 kali 5 10, 10 dikurangi 6 berapa? 4 ya. 4 per ini 15 ditambah 4 gitu ya, berarti berapa? 19. Oke, kita tulis saja 19. Ternyata hasilnya adalah positif. Kita kasih tanda di sini positif gitu ya, paham ya? Nah, kalau di sini positif atau negatif ya kita cek aja. Misalkan di sini ada minus 2 gitu ya. Oke, kita cek aja. Di sini ada minus 2. Nah, kita cek apakah hasilnya positif. Dicek aja 2 dikali minus 2 dikurangi 6. Ini ya. Kita bagi dengan 3 dikali minus 2 gitu ya, ditambah 4. Minus 4 dikurangi 6, minus 10 ya. Minus 6 ditambah 4, minus 2. Ternyata hasilnya adalah 5. Positif ya. Nah, berarti di sini bertanda positif. Paham ya sampai sini ya? Oke, sekarang langkah terakhir, setelah kita tahu bahwa daerahnya ini positif atau negatif, kita pilih yang mana? Nah, untuk memilihnya kita lihat pada tanda ini. Karena tandanya lebih dari 0, berarti kita pilih yang positif. Gitu ya. Berarti kita pilih yang positif. Nah, berarti sini. Gitu ya. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian. Oke ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu berapa? X ya. X kurang dari. Hati-hati di sini nggak boleh 0, berarti cukup kurang dari, nggak pakai sama dengan ya. Minus 4/3 atau berapa? X itu lebih dari sama dengan 3. Oke ya. Mudah sekali ya. Ya, sekarang agar lebih jelas, perhatikan soal yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 kita punya ini bentuk pertidaksamaan 5x dikurangi 1 per x plus 2 itu kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Nah, cara menyelesaikannya, perhatikan. Kita pindah ruas dulu ya, menjadi ini 1 pindah ruas ke kiri, 5x dikurangi 1 kita bagi dengan x plus 2 gini ya. Karena pindah ruas pertanyaan negatif ya, gini kurang dari sama dengan 0. Intinya kalau mencari pertidaksamaan, menyelesaikannya itu diusahakan sebelah kanan atau ruas kanan itu bernilai 0 ya. Nah, nanti sebagai batas nilai positif atau negatifnya. Oke, setelah ini kita samakan penyebut. Oke, kita samakan penyebut aja. 5x minus 1 dibagi dengan x plus 2. Penyebutnya adalah x plus 2. Berarti di sini x plus 2 dibagi dengan x plus 2. Karena 1 itu setara dengan ini ya. Oke, kita gini. Paham ya? Selanjutnya perhatikan. Kita kurangkan aja ya. Berarti ini penyebutnya sudah sama, sehingga pembilangnya menjadi 5x dikurangi 1 dikurangi ini ya. Hati-hati dikurangi x. Hati-hati dikurangi 2. Oke, kita bagi dengan x plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Sampai sini paham? Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. 5x dikurangi x itu adalah 4x. Minus 1 min 2 itu minus 3. Kita bagi dengan x plus 2. Kurang dari sama dengan 0. Oke ya, paham? Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Oke ya, pembuat nolnya ya. Kita cari pembuat nol. Pembuat nolnya berapa? Perhatikan. Di sini pembilangnya 4x dikurangi 3 ya. Berarti 4x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, maka 4x sama dengan 3 atau x sama dengan berapa? 3/4. Oke ya. Kemudian penyebutnya itu x plus 2 tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Berarti x berapa? X tidak boleh sama dengan minus 2. Oke ya. Sekarang kita buat garis bilangannya dulu untuk mencari apa? Tanda positif atau negatifnya, yaitu pertama x sama dengan 3/4 dan minus 2.
X tidak boleh sama dengan minus 2, berarti ini di sebelah kiri ya, ini saya kasih minus 2, kemudian di sini ada berapa? 3/4, karena tandanya apa? Kurang dari sama dengan. Nah, di sini perhatikan ada 3 tempat, ada 3 bagian ya, 3 daerah. Kita cek apakah positif negatif ya. Kalau kita cek dulu ke paling gampang X sama dengan 0 gitu ya. Nah, cek aja di sini. X sama dengan 0 berarti 4 dikali 0 gini ya, dikurangi 3, kita bagi dengan 0 ditambah 2. 0 dikurangi 3 itu minus 3/2. Oh, ternyata hasilnya adalah negatif ya. Nah, kita kasih tanda negatif pada daerah yang memuat 0, berarti di sini. Di sini negatif, gitu ya. Sekarang kita cek kalau di sini ada bilangan berapa. Kalau di sini ada bilangan misalkan berapa? 1 gitu ya. Atau berapa? 2. Oke, kita cek 2. X sama dengan 2, kita cek. Berarti kalau kita masukkan X sama dengan 2 berarti 4 dikali 2 gitu ya, dikurangi 3, kita bagi dengan 2 gitu ya, ditambah 2 sama dengan berapa? Ini 8 dikurangi 3 itu 5/4. Oke, ternyata hasilnya adalah positif. Kita kasih tanda aja di sini positif. Misalkan di sini kita cek lagi ada berapa? Minus 3 ya. Nah, kita cek aja X sama dengan minus 3. Kita cek dari 4 dikali minus 3 gitu ya, dikurangi 3 dibagi dengan minus 3 plus 2. Oke ya. Kita cek ini minus 12 dikurangi minus 3 dikurangi 3 itu kan minus 15 ya. Dibagi dengan minus 1. Oh, ternyata hasilnya adalah 15, positif ya. Nah, berarti kita kasih tanda positif. Oke, perhatikan. Ternyata dari pola nomor 1 dan 2, hasilnya adalah selang-seling ya. Positif, negatif, positif. Selang-seling gitu ya. Oke, perhatikan. Sekarang yang kita pilih daerah mana? Nah, perhatikan ini pada tandanya. Karena kurang dari 0, berarti kita pilih yang negatif. Karena definisi kurang dari 0 itu kan pasti bilangan negatif ya. Nah, berarti kalau kita ada soal ini, tanda kurang dari, itu kita pilih yang negatif. Berarti daerah ini ya. Oke, paham ya? Nah, berarti himpunan penyelesaiannya untuk soal ini ya, berapa? X, gitu ya. X antara minus 2 sampai 3/4. Gini ya. Hati-hati tandanya. Nah, gini ya. Jadi X antara 2 minus 2 ya. Dengan min 2 tidak ikut sampai dengan 3/4. Oke ya, paham? Nah, sekarang soal yang terakhir, soal nomor 3. Oke, pada soal nomor 3 kita punya bentuk kuadrat ya. X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 per X plus 3 kurang dari sama dengan 2. Nah, caranya sama. Perhatikan. Yang penting di ruas kanan itu kita buat 0 gitu ya. Oke, sekarang kita pindah ruas dulu. X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 per X plus 3 gini ya. Ini kita pindah ke sini menjadi dikurangi 2 ya. Kurang dari sama dengan 0. Oke. Berikutnya samakan penyebut. Samakan penyebut menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 per X plus 3 dikurangi berapa? Penyebutnya ini kan X plus 3 ya. X plus 3 berarti biar menjadi 2. Ini kita kasih 2 dikalikan X plus 3 gitu ya. Kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita sederhanakan aja menjadi X kuadrat dikurangi X dikurangi 4 kita bagi dengan X plus 3. Kita kurangi ya. Di sini 2X ditambah 6. Satu-satu ya perkaliannya. Ini X plus 3 kurang dari sama dengan 0. Coba perhatikan di sini X. Hati-hati, X kuadrat minus X gitu ya. Saya gabungkan aja minus X. Kemudian ini minus 2X gitu ya. Ini minus 4. Kemudian ini minus 6. Oke, kita bagi dengan X plus 3
kurang dari sama dengan 0. Oke. Nah, sehingga menjadi apa? X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 10, gitu ya, per X plus 3 itu kurang dari sama dengan 0, gitu ya. Nah, dari sini maka ini kita faktorkan dulu menjadi berapa? Coba perhatikan, kita faktorkan. Nah, jika dikali hasilnya min 10, dijumlah hasilnya minus 3. Berapa? Ya, X dikurangi 5, X ditambah 2, itu per X plus 3, kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti di sini ada perkalian ya, 3 suku ya. Berarti nanti pembuat nolnya ada 3. Sekarang kita hitung pembuat nolnya berapa saja. Pembuat 0. Oke, berarti yang pertama adalah X dikurangi 5 sama dengan 0. Maka X sama dengan 5, gitu ya. Yang kedua, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X tidak boleh, X sama dengan minus 2. Penyebutnya hati-hati, X plus 3 tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Berarti X itu tidak boleh sama dengan minus 3. Oke ya. Nah, sekarang pembuatannya kita buat ke garis bilangan. Paling kecil berapa? Minus 3, pembuat nolnya berarti berlubang ya. Kita saja kasih minus 3, di atasnya minus 2. Paling kanan berapa? Berarti 5 ya. Nah, hati-hati kalau penyebut itu berlubang ya, sebagai tanda tidak boleh sama dengan, gitu ya. Oke, sekarang ada berapa bagian ini? Ada berapa daerah? Ternyata ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 bagian. Tadi kuncinya apa tadi? Triknya apa? Ternyata selang-seling, gitu ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Itu trik ya, salah satu trik ketika di sini tidak ada yang kembar ya. Oke, kita cek dulu. X sama dengan 0, gitu paling gampang ya. X sama dengan 0 kita cek dulu. Berarti daerah sini ya. Daerah sini kita masukkan. Berarti minus 5. Langsung kita ganti 0 ya. Minus 5 dikali berapa? Plus 2 ya. Oke. Kita bagi dengan 3 ya. Ternyata hasilnya adalah minus 10 per 3 ya. Oke, minus 10 per 3. Hasilnya adalah negatif, gitu ya. Berarti kita kasih tanda negatif di sini. Oke, paham? Misalkan kita cek X sama dengan berapa ini? Minus berapa sini? Ada 6 ya, ada 6. Oke, kita cek dulu X sama dengan 6. Kita cek dulu, kalau 6 berarti 6 dikurangi 5. Berarti 1. Ini berarti berapa? 8 ya. Ini 6 berarti berapa? 9. Oke, berarti kan 8 per 9 ya. Ternyata hasilnya adalah positif. Nah, di sini ternyata positif, gitu kan? Nah, coba sekalian tebak. Kalau di sini positif, negatif, sini apa? Positif, gitu ya. Tadi kan inti triknya selang-seling ya. Di sini negatif, gitu ya. Nah, kalau nggak percaya, nanti coba cek sendiri, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita sudah dapatkan ini, kita pilih yang mana kira-kira? Ayo, pilih yang mana? Nah, caranya lihat tanda ini, kurang dari 0. Berarti kita pilih yang negatif. Oke ya, berarti sini ya. Sama yang kiri ini. Paham ya? Nah, setelah memilih ini, berarti kita buat himpunan penyelesaiannya. Berarti berapa? Himpunan penyelesaiannya itu X kurang dari minus 3. Oke, kita tulis X kurang dari, X kurang dari minus 3, gitu ya. Atau X lebih dari sama dengan, minus 2 sampai 5 ya. Oke, sampai sini ya. Nah, jadi batasannya adalah X kurang dari minus 3 atau X antara minus 2 sampai 5. Dimana min 2 dan min 5-nya ikut. Oke ya, begitu sudah paham? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.